Ya pemirsa, kasus prostitusi online di media sosial kian marak terjadi. Kasus ini tidak hanya melibatkan sejumlah artis tanah air, bahkan anak kecil di bawah umur. Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus tersebut? Telah ada Priscila Puspa, langsung dari Mapolres Metro Jakarta Barat. Silakan Priscila. Ya, Wahyu, Vandana dan juga pemirsa, upaya pemberantasan prostitusi online terus digencarkan oleh pihak kepolisian. Setelah Polda Jawa Timur dan kemudian Polres Magelang, kini Polres Jakarta Barat mengungkap kasus prostitusi online yang baru, yakni berbasis aplikasi pesan instan. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi pengungkapan kasus prostitusi online berbasis aplikasi pesan instan, saat ini saya sudah bersama dengan Kanit dan juga Kasubnit Krimsus Polres Metro Jakbar, AKP Erik Sitepu dan Ibda Rizky Aribudianto. Selamat malam abang-abang. Sehat bang? Alhamdulillah. Bang, boleh dijelaskan, ini kan biasanya prostitusi online tuh media sosial. Nah, ini terbilang baru dengan aplikasi berbasis pesan instan. Ini bagaimana pengungkapannya ini dalam waktu berapa banyak dan ini bagaimana cara polisian untuk bisa mengungkap kasus ini? Jadi awalnya kita berdasarkan patroli cyber, Mbak. Nah, kita sudah pantau selama sebulan melakukan patroli cyber. Kemudian kita menemukan salah satu akun yang kita curigai melanggar tindak pidana. Oleh karena itu kita melakukan undercover untuk bisa masuk ke akun tersebut. Selama sebulan kita pantau aktivitas di akun tersebut sehingga kita mengetahui benar-benar adanya tindak pidana yang mengandung pornografi. Sehingga kita kumpulkan alat bukti hingga kita melacak keberadaan masing-masing pelaku sehingga kemarin kita lakukan penangkapan terhadap 5 orang. Penangkapan 5 orang, apakah ada saksi-saksi juga yang digali keterangannya begitu, Pak? Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa yang sudah kita tangkap ada sekitar 5 pelaku yang berperan sebagai masing-masing sebagai admin grup. Tentunya ini akan terus kita lakukan pengembangan. Kemudian juga kita telah mengamankan beberapa talent berstatus saksi yang pada saat kita amankan sedang melakukan transaksi bersama member untuk. Nah, dari saksi ini apakah orang dewasa atau di bawah umur, Bang? Sejauh ini yang kita amankan merupakan pelajar, anak di bawah umur. Ini mereka mengaku sebagai talent. Memang apa yang mereka mengungkapkan, kenapa mau jadi? Apakah ada iming-imingan atau seperti apa? Sejauh ini berdasarkan keterangan para saksi bahwa sebenarnya mereka ini diiming-imingi dengan keuntungan yang besar. Kemudian juga karena diajak oleh teman-temannya, termasuk juga mereka menyadari bahwa dengan melalui aplikasi online ini pengawasannya tidak terlalu ketat sehingga mereka secara bebas bisa melakukan porno aksi. Bang, boleh dijelaskan nggak pada saat penangkapan itu apakah 5 orang ini ditangkap tempat yang sama atau seperti apa? Awalnya kita mengamankan 2 orang dulu, Mbak. Jadi kita tangkap 2 orang ini di salah satu kontrakan di daerah Pamulang. Kemudian kita lakukan pengembangan terhadap pelaku yang lainnya, sehingga kita dapat melakukan penangkapan terhadap 2 orang lainnya di daerah Ciputat dan Kelapa II. Nah, ini pemantauan 1 bulan, apakah operasi ini baru atau sudah bertahun-tahun, Pak? Menurut keterangan pelaku sudah setahun lebih. Sudah setahun. Nah, ini berarti seperti bisnis terselubung. Apakah keuntungan dari hasil keterangan tersangka dan juga saksi, keuntungan yang diraih berapa rupiah? Untuk tiap bulan sampai puluhan hingga ratusan. Nah, Bang, boleh dijelaskan nggak ini bagaimana sih caranya mereka bisa ada member? Nah, itu apakah ada seperti registrasi dan pembayaran atau seperti apa, Bang? Jadi memang grup ini memang tertutup, Mbak. Ya, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Oleh karena itu memang sistem yang dibikin oleh admin atau dari para pelaku ini memang mewajibkan untuk para member, calon member yang akan bergabung dengan grup tersebut wajib mengirimkan KTP atau kartu identitas masing-masing. Bisa kartu pelajar, SIM, atau kartu identitas yang lainnya. Berarti 5 orang yang ditangkap itu tadi Abang bilang admin, ya kan? Nah, ini membernya itu ada berapa, Bang? Sudah setahun ini member ada berapa yang didatang? Sudah 500 hingga 1.000. Kalau untuk talentnya sendiri ada berapa? Dan sebagian besar apakah memang pelajar atau bagaimana? Sampai penyidikan sekarang yang kita hitung sudah ada sekitar 50 talent. Dan itu sebagian besar pelajar? Pelajar. Nah, Bang,
Dari kasus yang kita lihat ini kan terbilang baru. Nah, ini pasal yang disangkakan kepada 5 tersangka itu seperti apa, Pak? Sementara untuk kelima pelaku kita kenakan dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten yang bersifat asusila, itu kita kenakan dengan pasal 45 tersebut. Kalau untuk saksi sendiri, apakah ada pendampingan atau seperti apa? Karena mengingat di bawah umur dan dia juga terlibat dalam istilahnya prostitusi online ini bagaimana? Baik, sejauh ini untuk para talent itu kami tentunya menghubungi pihak orang tuanya supaya orang tuanya juga turut mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka. Kemudian kami juga akan koordinasi dengan KPAI tentunya. Bang, apakah dari ini berbasis aplikasi pesan, apakah juga ada di media sosial atau hanya di berbasis pesan instan aja? Kalau sampai sekarang kita pantau ada beberapa media sosial, cuman yang memang sudah kita tangani sampai sekarang ya ini dari grup lain. Oke, terima kasih. Jadi memang para pelaku ini sengaja menggunakan aplikasi lain karena memang aplikasi lain ini tentunya tidak mudah untuk dibobol. Kemudian orang yang menggunakan aplikasi ini dengan mudah dapat menghapus pesannya sehingga sangat sulit terlacak. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi tersebut, mereka memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan usaha prostitusi online. Siap, terima kasih Abang untuk informasinya dan selamat bekerja lagi untuk memberantas prostitusi online ini. Dan pemirsa, memang media sosial, aplikasi pesan instan ini memudahkan kita, tapi di balik itu juga terdapat kejahatan-kejahatan. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan media sosial dan juga aplikasi pesan instan ini dengan bijak, terlebih untuk orang tua melihat atau memperhatikan anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dan juga aplikasi pesan teks ini. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Polres Jakarta Barat. Kembali ke studio, Wahyu dan juga Vandana. Terima kasih Priscila Puspa dan selamat bertugas kembali.